Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hamdani. Di sini saya akan mengerjakan PS. Dan di sini saya akan mengambil soal B, yaitu menjelaskan tentang crimping kabel dan routing dinamis dan statistik. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang crimping. Pengertian crimping. Crimping ada pengertian crimping saat melakukan instalasi jaringan pasti ada proses crimping, yaitu di mana sebuah kabel yang sudah kita pasang atau rapikan akan diproses menjadi kabel yang seutuhnya yang akan berfungsi sebagai transmisi jaringan kita. Jika tidak ada proses crimping kabel, maka kabel yang kita pasang tidak akan berfungsi karena tidak ada media atau konektor yang menghubungkan jaringan kita ke alat jaringan yang akan kita pasangi internet atau access point, switch, dan device lainnya. Lalu, apa saja sih alat-alat atau komponen yang digunakan saat proses crimping? Kita akan membahasnya pada materi di bawah ini. Nah, yang pertama, alat dan bahan proses crimping ini yaitu tang crimping. Yang kedua, kabel UTP. Yang ketiga, konektor RJ45. Yang keempat, LAN tester. Nah, selanjutnya langkah-langkah crimping kabel. Setelah mengenal fungsi dari masing-masing alat digunakan saat proses crimping, sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah kita lakukan saat mengkrimping kabel UTP. Yang pertama, siapkan kabel UTP dahulu dan konektor 2 biji, dikarenakan kita akan mengkrimping pada masing-masing ujungnya. Dan jangan lupa untuk menyediakan LAN tester agar kita dapat menguji hasil crimping kita. Setelah itu, kita akan potong setiap ujung kabel UTP dengan menggunakan tang crimping pada bagian tang crimping yang seperti mata pisau yang digunakan untuk mendorong kabel. Nah, hal ini dilakukan agar ujung kabel lurus dan mudah dirapikan. Kemudian, pakaian kabel dan rapikan sesuai kabel strike maupun cross. Namun, kebanyakan para teknisi menggunakan strike karena standar warna mudah diingat. Untuk kalian yang belum tahu strike atau cross, kami akan memberi gambar sederhana di bawah ini. Jika sudah merangkai dan merapikan kabel sesuai tipe, sekarang kita akan memasukkan rangkaian tersebut ke RJ45. Dan pastikan setiap ujung kabel dari kabel yang masuk ke lubang konektor. Disarankan untuk mengecek urutan warna ujung kabel terlebih dahulu sebelum melakukan langkah berikutnya. Langkah selanjutnya, kita akan menggunakan tang crimping untuk menjepit konektor sehingga ujung dari kabel UTP tidak akan lepas dari konektor. Setelah proses crimping, kita wajib menguji dengan LAN tester agar kabel yang akan kita gunakan untuk menghubungkan internet ke device lainnya bekerja dengan benar dan baik. Selamat mencoba. Nah, kesimpulannya di sini setelah membaca artikel di atas akan paham pengertian dari crimping dan kita juga akan tahu alat apa saja yang digunakan untuk melakukan crimping dan masing-masing fungsi dari alat tersebut. Crimping adalah salah satu proses saat instalasi jaringan menggunakan kabel LAN atau UTP.
Dengan melaksanakan proses crimping, kita dapat menghubungkan kabel kita dengan device atau alat yang akan diberi akses internet. Setelah itu, kita juga sudah mempelajari bagaimana langkah-langkah crimping kabel. Kualitas kabel sangat berpengaruh kepada kecepatan koneksi internet kita. Jika pada saat crimping kita melakukan dengan baik, maka koneksi kita akan baik juga. Nah, lalu di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk dari apa itu namanya router statik, dan di sini saya sudah membuat skema topologinya plus sudah memasang semua IP address entah itu dari router dan klien. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu dengan membuat skema topologi. Kalau ya mengambil router, di sini sudah 4, itu switch, dan ini PC atau klien. Setelah sudah situ kita menghubungkan kabel antara router, switch, dan PC. Nah, yang selanjutnya power motor. Di sini saya akan mengkonfigurasikan IP dari router 0, fast Ethernet 0, dengan mengkonfigurasikan IP 192.168.30.1 masih 3050, dan untuk fast Ethernet yang bawahnya itu FA 1.0, di sini 192.168.32.1. Nah, ketika sudah mengkonfigurasikan IP dari routing, lalu kita akan mengkonfigurasikan IP dari klien atau PC. Ini sih bentar. Nah, di sini sabar ya guys. Di sini dengan cara mengkonfigurasikan IP address dari PC 0 dengan cara matikan ini IP-nya 192.168.32. Di sini untuk IP address PC 0 mengikuti dari IP router fast Ethernet 1/0. Jadi melanjutkan dari IP router fast Ethernet 1/0, lalu subnetnya di sini 255.255.250 di situ. Nah, default gateway ini adalah yang saya masukin dari IP router fast Ethernet 1/0. Dan ketika semuanya sudah dipasangkan IP, entah router, entah klien. Nah, langkah selanjutnya itu adalah dengan mengkonfigurasi
Iya, mengkonfigurasikan statistik dari apa namanya router satu dan lainnya, dan untuk menghubungkan PC satu ke PC yang lainnya itu yang berbeda dengan jaringannya. Di sini untuk networknya, di sini saya tulis network tujuannya di sini 192.168.33.0 ya, slash 24. Nah, ini karena di sini saya ingin menghubungkan PC 0 dengan PC 1, jadi saya menambahkan networknya di sini. Nah, lalu next hopnya ini dari IP router FA/0 di sini guys, di sini untuk next hopnya yaitu 9.2.168.30.2 untuk karena di sini saya untuk menghubungkan PC 0 PC 0 ke PC 1 di sini kan harus melewati gerbang sini router apa namanya ya, dari router 1 lalu ke sini, jadi harus membuka gerbang jaringan di FA/0 ini, dan tip ini juga sama IP-nya masukkan dengan IP PC 2 dan PC 3. Oke, statik sudah, dan itu semuanya sama. Lalu kita mengecek dengan menggunakan simple PDU dari PC 1 ke PC 0. Di sini violet guys. Ya, sukses guys, karena ya simple PDU itu membutuhkan proses beberapa kali percobaan untuk mencapai kesuksesan. Itulah simple PDU. Kita coba lagi, sukses. Lalu ke PC yang lainnya. Nah, ini kan belum coba sukses. Ini ke sini sukses, ini ke sini. Nah, karena itu belum dicoba atau dipanasi dulu. Di sini sukses, alhamdulillah. Berhubung apa namanya lupa aku, routing statiknya sudah selesai. Statiknya sudah selesai, maka sini saya tinggal menjelaskan router dinamik. Ya, di sini melanjutkan penjelasan, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis. Sebelum kita mencoba mempraktekkan routing dinamis, di sini saya akan memberitahukan perbedaan routing dinamis dengan motor. Dengan routing statik. Nah, perbedaan routing dinamis pada statik itu terdapat. Contoh, kalau dinamik itu untuk
mengkonfigurasikan IP maupun apa ya, IP maupun IP router maupun klien itu dengan cara ya menggunakan CLI dan menggunakan RIP. Sedangkan statik di sini, kalau statik langsung kita tekan pas Ethernet, di situ kita lakukan statiknya. Itu perbedaannya. Nah, langsung saja kita mencoba ya guys ya. Di sini saya sudah mencoba tadi gimana routing statik dinamik. Nah, di sini langkah pertama itu dengan di sini kalau teman-teman nanti pertama-tama kalau mencoba ke CLI ini akan muncul ini, tekan N aja situ dengan mengetikkan enable, nanti di bawahnya configure terminal, di situ kita tuliskan apa yang mau kita masukkan atau masukkan IP-nya dengan contoh interface FA 0/0. Nah, dan di sini saya salah, ini nggak ada IP address, jadi kalau salah gini contohnya, invalid input detected 8 marker ya. Lalu di sini IP address saya menggunakan IP address 192.168.1.30 dan 255 ini adalah subnet masknya. Lalu ketika sudah mengkonfigurasikan IP, kita dengan mengetikkan shutdown, jangan lupa ya guys ya, shutdown, karena kalau tidak itu nanti yang apa yang kalian catat, yang kalian ketik di sini akan hilang. Itu eman sekali. Lalu kita mengkonfigurasikan yang pas internet 1/0 dengan IP address 192. Kalau muncul tulisan ini berarti konfigurasi IP-nya itu berhasil. Habis itu ya sama suatu cara tadi, itu 192.168.2.30 255.255.0. Nah, di bawahnya di sini kita konfigurasikan RIP. Yang pertama di sini network 192.168.1.0 dikarenakan ya kita ingin mengumumkan kedua PC ini dengan cara membuka gerbang pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 0 yang router 1 ini. Nah, jika sudah mengkonfigurasikan RIP-nya, lalu konfigurasikan IP address dari PC klien dengan ya ini 192.168.2.31. Sudah mengkonfigurasikan IP tersebut, lalu kita pindah ke Java dan ke router yang lain.
Di sini router ya router ya guys ya, router. Nah, ketika sudah mengkonfigurasikan IP dari router ataupun RIP di router dan PC klien, semuanya angka entah itu dari PC itu ke dari router 0, 1, 2 dan 3. Di sini fungsi RIP tersebut sama seperti statistik, nah, statik yaitu membuka gerbang jaringan. Misalkan ya PC 0 ini ingin menyambungkan ke PC 1. Di sini dengan cara membuka gerbang jaringan dari router ini ke sini, ke router kedua, dengan mengetikkan seperti tadi itu read-nya 168.1.0 dan sebaliknya. Untuk menyambungkan PC 1 ke PC 2 ini sama caranya, dan PC 2 ke PC 3 ini juga sama. Bagaimana cara kita menyambungkan dari PC 2 ke PC 0? Contoh ya, dengan cara membuka gerbang di sini ya, membuka gerbang di sini, router 2 di sini di kabel ini FA Ethernet 1/0. Di sini kan ada IP dari router 2. Nah, itu tulis di read-nya. Lalu di router 1 ini kan ada IP juga, jadi masukkan IP tersebut pada read-nya dan seterusnya. Ini seperti router satu punya IP FA/0 juga, dan sini juga jadi begitu. Mari kita coba mengepin. Sukses. Kita coba. Alhamdulillah ya Allah. Kita coba lagi dari 3 ke 1 ke 0. Sekian jelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.